Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah SWT masih selalu beserta kita semuanya ya. Masih berita terupdate di hari-hari kemerdekaan NKRI ini ya. Tentunya masih hot isu untuk dibahas dan kemarin juga banyak pertanyaan dari rekan-rekan dan juga berbagai pihak bagaimana pandangan saya dan bagaimana menyikapi berkaitan dengan ekspresi warga negara, tentunya berkaitan dengan istilah moral ya. Jadi kemarin juga banyak yang menanyakan, jadi ini basis datanya saya kutip dulu. Ini dari tribunnews.com. Presiden instruksikan Polri tidak reaktif soal mural 404 not found. Nah, ini adalah basis datanya ya. Dan seterusnya rekan-rekan bisa membaca berita sendiri, saya ingin memberikan pandangan saja. Nah, berkaitan dengan istilah moral ini sebenarnya dalam hal bagian dari ekspresi warga negara sebenarnya seperti apa itu kan. Kemarin memang berkaitan dengan redaksional 404 not found yang diidentikan dengan personal presiden ini kan. Jadi sempat heboh juga, sempat dipanggil aparat, sempat diburu, pun juga akan ada indikasi jeratan hukum. Cuma kalau kita cermati berita terakhir sudah dibebaskan itu kan. Nah, sebenarnya presiden ini kan dalam hal legitimasi kita hormati ya, karena di pasal 4 di sana konstitusi bahwa memang sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kemudian dalam hal personality di sana adalah kepribadiannya, mempunyai hak-hak konstitusi, mempunyai HAM di sana yang perlu kita hargai juga. Kan tapi berkaitan dengan polisi, berkaitan dengan jabatan, bukan person, bukan legitimasi ataupun bukan persoalan personality, ini wajib kita kritisi. Nah, artinya kemarin sempat presiden itu simbol lambang negara, jangan dihina dong. Nah, hina di mana itu kan? Unsur penghinaan ataupun yang mengarah presiden padahal apa itu kan, ketika ada rekan-rekan saya tanya balik seperti itu. Artinya coba cermati di pasal pembedahan amandemen kedua konstitusi ya, khususnya di pasal 36, khususnya di pasal 36A dan B, khususnya di pasal 36A di sana jelas bahwa lambang negara, simbol negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah lambang negara berkaitan dengan unity in diversity, tidak mengarah kepada presiden yang dianggap sebagai lambang negara itu kan, yang anti kritik dan tidak boleh dikritik. Nah, ini salah persepsi pun juga salah menafsirkan di awal di sana, sehingga seolah-olah yang dianggap menghina presiden ataupun sebagainya dikenakan sanksi dari KUHP ataupun undang-undang untuk menjerat secara pidana. Ini kan, ini harus didudukkan bersama. Nah, bagian moral ini kan adalah bagian dari ekspresi moralitas dari warga negara yang bisa dikatakan di era demokrasi sekarang tersumbat. Kenapa saya katakan tersumbat? Seolah-olah kita diskusi ataupun kita melakukan kritik ataupun melakukan sebuah penyampaian solusi kepada bangsa dan negara lewat mimbar diskusi kampus, rektor dipanggil. Kemudian lewat meme ataupun gambar-gambar dianggap tidak sopan. Kemudian lewat sosial media ada polisi virtual di sana. Lewat dunia nyata ada aparat nyata yang siap menciduk dimanapun berada. Kemudian tembok pun juga dimusuhi, apalagi benda mati digunakan sebagai ekspresi ataupun bagian seni ataupun bagian dari kritikan sosial. Nah, ini yang menjadi persoalan yang harus kita kritisi bersama itu kan. Artinya moral ini kan adalah bagian
ekspresi warga negara, tembok digunakan media. Ini kan dulu kalau kita ingat ya di zaman-zaman kemerdekaan, ketika 17 Agustus Indonesia dinyatakan merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan instruksi kibarkan bendera merah putih di seluruh penjuru tanah air. Maka di situ tembok-tembok di sana digunakan untuk menyuarakan semangat kemerdekaan, merdeka atau mati, dan kemudian meletuslah perjuangan-perjuangan sejarah itu. Nah, artinya media dulu dengan sekarang tentunya beda konteks untuk mengisinya. Nah, moral selama tidak ada unsur fitnah, hoax ataupun berita bohong, saya rasa sah-sah saja untuk dibiarkan, pun juga biarkan warga negara mengeluarkan ekspresi dalam hal moral itu kan. Apa yang salah ketika mengeluarkan ekspresi itu kan? Nah, kalau kita berbicara konteks bahwa yang dikhawatirkan, yang diserang adalah personalnya presiden, bukan bajunya dalam hal legitimasi, banyak sekali sebenarnya, khususnya di KUHP, kemudian ditafsirkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006 bahwa khususnya kalaupun dianggap penghinaan presiden, di sana ada delik aduan, pun juga tergantung presiden ingin mengadukan atau tidak. Ada transformasi delik hukum norma hukum dari delik umum menjadi delik aduan pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini. Jauh-jauh hari saya juga sudah banyak membahas berkaitan dengan delik aduan atau umum ini ya. Nah, kembali pada moral. Konteks moral ini sebenarnya kalau kita cermati, yang sekarang juga masih heboh, sekarang sebenarnya siapa sih yang panik, kemudian siapa sih yang dianggap bahwa ini akan memicu konflik sosial, pun juga konflik horizontal yang dikhawatirkan berlebihan. Saya rasa isinya masih sah dan wajar-wajar saja untuk disampaikan ini kan. Jangan sampai alasan pandemi dianggap bahwa saluran ekspresi dari warga negara tersumbat, saluran warga negara dihambat di sana itu kan. Nah, kalau kita cermati pasca ada mural 404 not found kemudian melebar ke seluruh penjuru negeri ini, sebenarnya siapa sih yang patut kita cermati, siapa yang terlalu panik di sana? Tentunya yang pertama, bagaimana instruksi Kapolri terhadap seluruh jajaran aparatnya ya, dari Mabes, Polda, Polres sampai Polsek, untuk mengawasi apakah memang ada instruksi di sana untuk mengawasi kegiatan masyarakat untuk mengekspresikan lewat mural ataupun tembok ini. Kemudian yang kedua adalah di sana apakah ada instruksi dari kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kepada kepala-kepala daerah tentunya untuk menertibkan warga negaranya. Nah, ini patut kita cermati, ada ruang space kalau dalam pandangan saya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kalau kita cermati dari pemerintah pusat kemarin juga reaksinya juga terlalu panik berlebihan juga kan, menanggapi mural ini seolah-olah menjadi bemper dari presiden. Ini kan jangan dong, ini kan presiden harus kita hormati dan sebagainya. Nah, kalau di pemerintah daerah tentunya dalam pandangan saya tentunya Forkompimda ini penting karena mengkoordinasikan pimpinan-pimpinan daerah untuk mengawasi aktivitas warga di sana dalam hal untuk menjaga kondusivitas. Cuma pertanyaannya, substansi perda yang mengatur bahwa dianggap moral ini mengganggu ketertiban, mengganggu kegiatan sosial, pun mengganggu aset-aset yang ada di daerah, seperti apa substansi dari perda ini sendiri. Nah, ini perlu dicermati. Dan ada usul menarik juga sebenarnya, buat saja kalau memang khususnya dari pemerintah daerah tidak panik berlebihan, pun juga membiarkan diberikan space ataupun ruang sendiri, tembok untuk digunakan bagian ekspresi warga negara. Karena kalau dianggap melanggar perda, mengganggu ketertiban umum, ini adalah tafsir tunggal, bisa mutlak dianggap bahwa ketika berbeda pandangan, ketika ada perbedaan pendapat, dianggap bahwa
itu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Makanya ini salah, ini mengganggu ketertiban umum. Ini yang menjadi persoalan itu kan, karena tafsir tunggal terhadap benar tidaknya mural ini sangat subjektif ini kan. Ini dalam konteks pemerintah daerah, lalu di pemerintah pusat. Nah, apakah ada memang perintah instruksi dari pemerintah pusat ke daerah, ataukah memang pemerintah daerah inisiatif dengan aparat-aparat di sana, ataukah ini memang dampak dari konteks demokrasi yang mengalami titik beku ini kan, sehingga multidimensi pun juga sangat terus meluas bahwa warga-warga negara di sana tersumbat suaranya itu karena. Ini sedikit pandangan dari saya berkaitan dengan mural, dan tentunya saya berharap bahwa alhamdulillah kita kemarin dapat kabar bahwa yang menjadi titik sentra ataupun menjadi hibah mural pertama ini tidak dihukum ya, dan memang selainnya juga tidak ada alasan apapun, tidak ada unsur dan delik pidana pun yang menyebabkan bisa dihukum bahkan dikenakan sanksi pidana, masih hal wajar, masih sah-sah saja di sana. Makanya ada istilah muralkan Indonesia ya. Ini sah-sah saja karena saluran ekspresi kebebasan warga negara menjadi tersumbat, pun juga yang dikritik terlalu baperan, terlalu reaktif, dianggap ada hal potensi konflik sosial maupun horizontal yang berlebihan. Ini biasa-biasa saja kalau menurut saya itu kan. Itu ya dari saya, insya Allah nanti bisa disambung lain waktu berkaitan dengan tema-tema yang menarik. Insya Allah nanti berkaitan dengan korupsi dan sebagainya sesuai yang ditanyakan oleh rekan-rekan semuanya. Beda jangan ngampekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat, bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.